di depan untuk mengisi bangku yang kosong di depan. Sekali lagi saya ucapkan salam, selamat pagi Bapak Ibu, Brother Sister. Walaupun cuaca di luar hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kita ya untuk datang berkumpul kembali di tempat ini ya. Dengan penuh semangat dan sukacita, saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristus di Indonesia Jemaat Balikpapan. Tak lupa juga kami juga menyambut ya Bapak Ibu Brother Sister yang join melalui aplikasi Zoom. Dimanapun berada, saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah. Mari saya undang Bapak Ibu, Brother Sister yang hadir di sini untuk bangkit berdiri dari tempat duduk masing-masing sambil mengatakan, menyapa ya, Brother Sister yang lain sambil mengatakan, bersyukurlah sebab Tuhan kita baik. Baik Bapak Ibu, dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Bersyukur ya, hari ini kita tidak dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Audi karena satu dan lain hal. Sekarang kita akan dipimpin, nanti akan di share firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Riki ya. Bapak Pendeta Resdian. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membacakan Mazmur untuk kita semua. Terambil dari Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan 8. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku akan membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang menjaga, memelihara hidup kami Tuhan. Dari kandungan ibu kami Tuhan, sehingga kami sampai saat ini Tuhan. Dan bersyukur kami boleh kembali ke tempat ini Tuhan, boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam puji-pujian dan penyembahan pada Tuhan. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita muji Tuhan dengan lagu yang berkata, oleh kuasa darah-Mu. Kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan
naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Katakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin, haleluya. Mari kita katakan dari awal, sungguh-sungguh lagi kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin Bapa. Hanya kasih-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan kami, hanya kasih-Mu yang sanggup meluruskan kami. Oleh kuasa darah-Mu menebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
Jemaat Tuhan, belum ada kata terlambat bagi kita untuk mau bertobat. Biar izinkan Tuhan dengan kasih setianya mau mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu, kita siapkan hati kita menyanyikan pujian yang berkata, Rumah Tuhan, Rumah Kita. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Katakan, Tuhan memanggil kita masuk dalam rumahnya. Tak peduli asal dan masa lalu, kita sekarang satu di dalamnya. Karena rumah Tuhan, karena rumah Tuhan adalah rumah kita, tempat kita semua bersatu mengasihi dan bersuka cita. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Amin. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, karena semuanya akan dipersatukan dalam rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan adalah rumah kita, tempat kita semua bersatu mengasihi dan bersuka cita. Katakan, kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita di sini dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih buat kasih setia Tuhan sepanjang dalam kehidupan kami.
Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Engkau. Bantu hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan saja Tuhan yang boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan kami pulang boleh membawa sukacita atas pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Izin bentar. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh dimurnikan oleh Tuhan. Kita diberikan hujan di pagi hari yang sejuk, ya kan. Jadi memurnikan hati kita untuk kita menjadi semakin mengasihi Tuhan sebagaimana kita lihat ada tantangan, di situ pasti ada kemuliaan Tuhan dibawakan. Amin. Sepanjang bulan Mei ini kita belajar The Great Among the Nation, bahwa nama Tuhan ditinggikan The Great Among the Nation, bahwa nama Tuhan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Kita belajar dalam kitab Maleaki pasal 1 ayat yang ke-11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa. Maaf sebentar. Namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagiku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Amin. Yang besar adalah nama Tuhan. Kita belajar di sini ketika nama Maleaki, nama mal diambil dari kata malaikat dalam bahasa Ibrani, dan aki adalah ku, yaitu pembawa pesannya Tuhan buat kita, di mana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Babel, pembuangan dari Babel, ya kan, dia kembali ke Yerusalem, mereka sudah settle, tembok Yeriko sudah dibangun, bait Allah sudah diresmikan, tapi hidup mereka jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kemarin kita boleh merayakan yang namanya kenaikan Yesus di ke surga. Kita belajar 3 poin. Oke. Maaf ya. Kita belajar kemarin ditinggikan, dimampukan, dan dikuatkan. Saya boleh welcome sister kita, Sis Esther, yang kemarin boleh mengambil keputusan hidup menjadi seorang murid. Kita kini satu di dalam Kristus, ya kan. Dan selamat datang di keluarga kerajaan Tuhan. Jadi ini adalah khotbah saya yang ketiga kalinya di atas mimbar. Yang pertama adalah tahun lalu, masih dredeg, saya salah sebut. Yeremia, Yesaya, salah sebut saya. Kemudian yang kedua makin grogi ketika tahun baru, ya kan, wah kacau. Dan hari ini bersyukur diberikan kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan khotbah firman hari ini. Hari ini kita akan belajar dalam kitab Maleaki pasal 2. Ayat yang pertama sampai kedua mengatakan, berkat Tuhan terhadap para imam. Puji Tuhan, hari ini khotbahnya bukan untuk jemaat. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antara kamu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Para imam dikatakan di sini, apakah karena Semarang? Tadi Bro Edison bilang hari ini kita bersuka cita karena yang membawakan firman bukan Bapak Pendeta Audi. Apakah firman ya kan? Apakah iman yang dimaksud hari ini adalah imam itu adalah itu buat firmannya buat Pak Pendeta, ya kan? Atau ini berarti untuk pembimbingku nih, cocok banget nih. Atau mungkin hari ini ini untuk para pemimpin PDG ataupun ini untuk
yang teens nih untuk mentor-mentor ini. Jadi kalau mentor-mentor salah ajar, ya inilah firman-Nya. Inilah yang akan disampaikan nih, kita pakai nih ayatnya. Tapi pertanyaannya adalah, pernah dengar nggak Rasul Paulus menyampaikan seperti ini? Di dalam 1 Petrus, Rasul Petrus mengatakan demikian. Dalam Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sapa kanan kirinya, hai imam. Hai imam, ada amin, waduh. Ya, ini bukan saya yang bilang, tapi Rasul Petrus yang bilang bahwa kita yang datang ke sini semuanya, kita yang dipanggil sama Tuhan, itu ternyata kita adalah imamat yang rajani, ya kan? Berarti secara tidak langsung ya, ini untuk kita, ya kita adalah imam. Makanya judul saya ini, kita ini imam loh. Nah, kita ini imam loh. Jadi firman ini untuk kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Ada amin? Amin, puji Tuhan, masih 60% ini. Ada amin? Oke, luar biasa. Mari kita lanjutkan. Poin yang pertama. Sacred sacrifice, yaitu persembahan yang kudus. Tugasnya imam waktu itu, kita sudah jelaskan bahwa bangsa Israel tadi ketika sudah settle, sudah nyaman dikasih tempat di Yerusalem, tapi mereka mulai kompromi, ya kan. Tugas seorang imam itu biasanya memastikan, kita kemarin udah belajar bahwa dipastikan korbannya untuk Tuhan tuh harusnya yang bagus, ya kan? Tapi dia mulai kompromi, dia mulai yang namanya memberikan tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Dia ada yang memberikan persembahan yang hewan yang sakit, ya kan, hewan yang cacat, buta. Di sini mereka mulai yang namanya berubah cara pandang mereka. Dibilang di sini di ayat yang pasal yang ke-1 ayat yang 7 mengatakan meja Tuhan boleh kok dihinakan, ya kan? Meja Tuhan memang cemar, maka di situ boleh dihinakan. Jadi mereka mulai memberikan persembahan yang memberikan roti kepada Tuhan ke mezbah yang cemar, kemudian mempersembahkan binatang buta yang timpang, sakit, dan mulai mempersembahkan binatang rampasan. Jadi mereka mulai berebut-berebut, mulai memberikan persembahan dari hasil yang tidak benar. Mulai memberikan hasil yang tidak benar. Dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, demikian. Dalam Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, persembahkanlah karena itu saudara-saudaraku, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati, praktikal. Saya bersyukur kemarin setelah khotbah minggu lalu, anak teens biasanya setelah kita dengar lesson mereka akan mencatat, kemudian mereka akan share keyakinan mereka. Hari ini dari pendengaran ini aku mau praktek apa sih? Gitu kan. Ada yang dibilang kalau kita mau membersihkan persembahan yang kudus, nih kan. Ada yang bilang aku mau datang lebih awal om untuk ibadah. Amin, puji Tuhan. Kemudian berkata, mau datang lebih awal, kita mau berfellowship, kita membudayakan berdoa, saling berdoa satu dengan yang lain gitu kan. Mau memuji Tuhan dengan lebih serius, ya kan. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua diangkat dari Maleakhi pasal 2 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam.
Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusak perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Para imam mulai kompromi dengan bahwasanya mereka tidak pakai sumber kebenaran yang benar. Poin yang kedua itu adalah source of the truth, yaitu sumber kebenaran. Buat kita yang sudah mengambil keputusan hidup menjadi murid, ya kan? Kita tahu prioritas pertama kita adalah mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka apa yang kita lakukan? Sudah pasti kita mencari sumber kebenarannya. Setiap datang, saya yakin dan percaya setiap kita yang datang ke sini waktu study Bible, ya kan, waktu kita belajar Alkitab, tidak datang karena menurut kata orang, tapi kita berdasarkan, selalu di waktu saya study Bible dibilang, kalau saya ngajar kamu, tapi yang saya ajarkan gak ada di firman, ya jangan percaya. Gitu. Selalu promosinya kayak gitu. Jadi sumbernya adalah firman Tuhan. Jadi saya mengencourage kita semua, sudahkah kita membaca firman Tuhan? Di sini ada gambar firmannya udah kucel, ya kan? Ada dikatakan bahwa Alkitab yang kucel menandakan hidup orang yang hidupnya nggak hancur katanya. Alkitab yang hancur menandakan hidup orang yang nggak hancur. Mungkin kayak gitu. Tapi habis dari sini jangan ada dari kalian yang berusaha untuk merusak Alkitab di rumah. Jadi saya mengencourage kita semua untuk kita berbagi yang namanya saat teduh. Kita di sini saya mengencourage ya, beberapa dari kita kemarin udah diberikan kalender saat teduh. Kalau hari ini berarti Kisah Para Rasul pasal 9. Mari kita bagikan, kita share keyakinan kita. Ini ada contoh foto-foto sebagian dari share saat teduhnya teens. Ya kan? Beberapa dari mereka. Saya boleh share, kemarin ada yang waktu saya bagikan saat teduh dia bilang, "Om ini apa?" Gitu. Ini saat teduh. "Oh, kamu sudah saat teduh belum?" "Belum." Terus dia belajar saat teduh. Dia kirimkan ke saya. Balik, "Om ini kirim ke saya." Luar biasa, bahkan dia bisa sama dengan teens yang disciple gitu kan. Bisa saat teduh bersama. Saya memuji Tuhan ketika mereka mengambil serius ini untuk mau mengambil sumber kebenarannya yaitu firman Tuhan. Bukan berdasar katanya Om Resdian, kan biasanya nggak boleh lo begini, nggak, tapi firman Tuhan yang ngomong. Kenapa kita berfellowship? Ya karena kita mau sama-sama menumbuhkan satu dengan yang lain. Berikutnya, kalau kita tidak mengambil sumber kebenarannya dari Tuhan, kemarin kita diingatkan, maka kita akan mempertanyakan. Dari Maleaki ada 7 bangsa Israel mempertanyakan. Dikatakan di sini, "Aku mengasihi kamu. Dengan bagaimana caranya engkau mengasihi kami?" Gitu. Atau, "Kamu menghina namaku. Dengan bagaimana caranya kami menghina kamu?" Dia akan bertanya terus, gimana mempertanyakan. Kenapa kita waktu dulu saya di ministry teen, saya ditanya, "Oh kamu nanti gabung juga ya di ministry merit?" "Kenapa?" "Kenapa saya harus, jadwal saya penuh." Jadwal saya penuh, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu. Kita kan mulai coba mempertanyakan, kenapa saya harus fellowship, kenapa saya mesti harus doa. Mulai yang namanya mempertanyakan. Sampai akhirnya ketika kita mau mengambil bagian, oke, saya mau terus bertumbuh. Dan saya diperlengkapi di ministry merit. Karena bersyukur ketika saya boleh fokus di teens, saya juga bisa belajar kehidupan merit saya juga harus dijaga. Dan itu saya bersyukur di situ. Dan pengertian itu tidak datang ketika mengerti dulu baru melakukan. Tapi ketika saya mau mengambil bagian dulu, saya mau bilang, saya mau bertumbuh, oke, saya tunduk. Saya mau lakuin. Sama juga halnya ketika kemarin bikin resolusi, saya mau bertumbuh khotbah. Iseng-iseng saya ngetes, disuruh
Disuruh Pak Pendeta Ati untuk khotbah. Kejadian, ya udah, saya waktu nyusun firman ini bergumul beberapa minggu gitu, saya baca nggak dapat apa ya ini apa ya, saya nggak berani negor, apalah saya gitu kan, mau menegur-negur, tapi saya belajar, Tuhan ini saya sudah buat, ini keyakinan saya waktu sharing, terus saya bilang sama Bapak Pendeta Odi, bilang biarlah Tuhan Roh Kudus nanti yang menyempurnakan, amin. Ibrani pasal 5 ayat yang 11 sampai 14 mengatakan, tentang hal ini banyak orang yang harus kami katakan, tentang yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dalam pelayanan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Amin. Saat kita tidak mau mengambil bagian kita untuk mau coba makanan keras, ya kan, yang ada jatuhnya adalah kita boleh dari segi durability kita hidup menjadi murid, ya kan, tapi kita masih minum susu. Jadi kita menjadi bayi rohani, dia jadi diabetes, jadi besar tapi masih bayi. Dan dibilang di firman Tuhan tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Karena kita tidak dapat mencerna dan memilih, membedakan. Kalau kita mau mengambil bagian, kita akan bertumbuh. Kita akan dapat membedakan ketika ada pengajaran. Oh ini gak sesuai firman Tuhan, kita bisa milih-milih. Oh ini ajaran yang mana nih? Ini Yesus yang mana nih? Ini Yesus yang mana? Kemarin kalau saya, ya udah gitu. Sampai di situ. Ada amin? Amin. Mari kita sama-sama, ya kan. Kita mau tanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah saya mau mengambil bagian dalam memilih untuk bertumbuh? Terakhir, dalam Maleakhi pasal 2 ayat 10 mengatakan, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu dengan yang lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Dan yang ketiga adalah spiritual connection. Itu koneksi secara rohani. Kita bisa lihat dalam ayat ini, bangsa Israel mereka mulai yang namanya kompromi. Mereka melakukan yang namanya meninggalkan istri-istri mereka. Mereka nikah dengan orang luar dari jemaat Israel dan mulai menyembah kepada berhala-berhala. Mereka mulai yang namanya menikahi bangsa asing, ya kan? Dan juga menceraikan istrinya. Bukankah ini suatu tindakan yang keji di mata Tuhan? Karena Tuhan itu mempunyai rencana dalam suatu keluarga. Dan oleh karena itu pentingnya yang namanya spiritual connection. Kita di keluarga boleh kita sangat dengan istri, satu rumah gak berantem, cuman main HP sendiri, saya di kamar, istri di ruang tamu, kita sendiri-sendiri gitu kan. Gak ada komunikasi, ya kan? Gak ada connection. Ini yang kita waktu padai dan memberikan ruang kepada yang namanya iblis untuk mengambil bagian dalam keluarga kita. Tuhan ingin yang namanya ketika kita ada spiritual connection, kita akan menghasilkan yang namanya keturunan ilahi atau dibilang di sini keluarga rohani. Dalam Ulangan pasal 7 ayat yang 6 mengatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kita ini umat kesayangan Tuhan. Tuhan juga ingin kita disayangi, punya keluarga yang rohani. Karena
apa di dalam situ Tuhan pengen dalam Maliaki pasal 2 ayat 15 kita tuh menghasilkan yang namanya keturunan ilahi dari Tuhan. Bukan Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roti, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi dalam keluarga lah. Jadi kita penting untuk namanya, jadi jagalah dirimu. Jadi untuk kita semua para bapak-bapak, come on, kita jaga diri kita. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi kita sama-sama kita jaga yang namanya keluarga, ya kan? Dalam Efesus 2 pasal 19 ayat 20, ini sering kita dapat ketika kita belajar dalam jemaat, juga ketika Esther mengambil demikian, mengambil bagian untuk kita mau hidup menjadi murid, ya kan? Dikatakan demikian. Demikian kamu bukan lagi orang asing, ya kan? Dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi spiritual connection itu dibangun nggak cuman kita sekedar kita bisa fun time, kita bisa main bareng, tapi kita perlu yang namanya kita keluarga bikin divo keluarga, ya kan? Kemarin sama istri kita, sayang mulai sekarang kita rajin yang namanya saat teduh. Saya bagikan ke istri saya bilang, sayang aku pengen terkoneksi rohani dengan kamu, ya kan? Jadi kita saling yuk bagi saat teduh dari kita pribadi gitu kan. Saya mengajak kita semua, ayo sama-sama kita semangat untuk bersaat teduh, ya kan? Saya semangat dengan 2 kapal ini. Ada Bro Richan dan Sis Indah, ya, ada di sini. Amin. Saya sudah izin masang fotonya ya. Saya sudah izin. Mereka, tepuk tangan dong buat kapal ini. Ya. Mereka memutuskan untuk beberapa minggu depan mereka akan mengambil keputusan untuk hidup bersama. Dan foto ini adalah foto saksi, bukti bahwa mereka melakukan pembimbingan pranikah, bekal di mana dulu saya sangat ingat tuh ketika pembimbingan pranikah dikatakan jangan ada keluar kata-kata cerai, itu semarah-marahnya kamu, seribut-ributnya kata-kata itu jauh-jauh, secapek-capeknya kamu kerja pulang sapa istrimu sudah nggak punya temen, ya udah sendirian, ya kan. Gak bisa dia bersahabat dengan orang di luar. Kalau dia bersahabat dengan di luar, jatuhnya nanti itu tidak setia. Sahabatnya tinggal kamu, ya kan. Jadi ajaklah istri kita untuk ngobrol gitu kan. Saya ini tusuk buat saya secara pribadi. Firman ini untuk saya, semuanya untuk saya. Terus saya juga encourage dalam setiap bulan itu gereja kita tuh bikin yang namanya kelas parenting. Kemarin judulnya kita bikin romantis, ya kan? Kita bikin romantis. Wah. Saya juga agak sedih juga ketika dibikinkan kelas yang datang orangnya itu aja. Ya kan? Kita mari semangat lah kita untuk sama-sama kita mau bertumbuh dalam pernikahan kita. Saya ingat ini dikatakan, nikahilah orang yang kamu cintai. Wah, dulu gitu. Semua kita pasti mau menikah dengan orang yang kita cintai pasti. Tapi setelah kamu menikah, ingat, cintailah orang yang kamu nikahi. Ya kan? Karena kalau cuman nikahilah dengan orang yang kamu cintai, saat kamu udah gak cinta, pengennya ya kayak bahasa Israel tadi. Sebisa mungkin, aduh ganti casing, gak bisa kayak gitu. Cintailah istri kita, cintailah suami kita, ya kan? Berikan yang terbaik. Nah, tadi fotonya orang lain, sekarang fotonya saya sendiri. Oh belum next dia. Maaf, loading. Berikutnya adalah foto saya bersama dengan istri saya dan juga, udah ya, maaf agak delay. Dari tadi khotbahnya delay berarti. Ini adalah Ibu Lili dan juga Pak Slamet. Siapakah mereka?
mereka itu Bro Sis Jakarta, oke. Mereka ini adalah siapa? Hope, oh ya, dia adalah bosnya istri saya, gitu kan. Mereka adalah bosnya istri saya. Jadi sebisa mungkin diajak spend time gimana caranya, istri saya akan ngasih kayak kode, pernikahan kita baik-baik saja, pernikahan kita baik-baik saja gitu. Kalau ditanya apa ya baik, semuanya baik, oh semuanya indah gitu. Tapi saya, semuanya indah gitu. Tapi saya memuji Tuhan ketemu dengan dua pemimpin ini ya. Nggak perlu mereka nanya-nanya detail. Mereka cuman cerita, dengar dari cerita aja dia langsung keluar hasil analisa dokternya. Set keluar. Kamu nggak connect dengan istrimu, gitu kan. Pernikahan kalian bahaya. Gitu. Langsung, wah benar sekali. Saya tertolong. Di situ adalah turning point pernikahan kami. Jujur saya bilang, itu adalah turning point pernikahan kami. Selama ini saya mengasihi istri saya dengan cara saya. Dulu saya praktikkan begitu. Istri saya bilang, gak benar itu sayang. Menikahi istri itu dengan, saya gak merasa dikasihi kalau kamu memakai caramu. Kamu harus pakai cara saya untuk kamu mengasihi saya. Saya pakai cara istri saya capek. Ya kan? Ketika saya belajar firman, ketika saya spend time, kita belajar di situ. Oh, mengasihi itu caranya bukan pakai cara saya atau cara kamu. Mengasihi itu caranya segitiga, caranya Tuhan. Di situ saya tertusuk. Selama ini saya belajar connect sama istri pakai cara saya, pakai cara istri. Kami capek. Segitiga ini. Fokus ke Tuhan. Kita sering dibangun. Sering ketika kita single juga belajar tentang pasangan yang seimbang, kita akan segitiga terus ini. Tapi meaningnya ada loh waktu Tuhan sampai benar-benar jelep, Tuhan. Karena waktu kita mengarah ke Yesus dan istri mengarah ke Yesus, gak langsung ketemu di atas. Dalam usaha kita mungkin masih ada jarak, ada langkah hitam yang di tengah yang agak naik sedikit. Ada progres, tapi masih ada jarak. Artinya apa? Hargailah usaha-usaha kecil istri. Contohnya dia mulai melakukan sesuatu, usaha, jangan dikomplain, kita masih ada jarak. Enggak, terus yang namanya disempurnakan. Ya kan? Enggak ada yang langsung sempurna. Kalau langsung ke atas, ya itu orang dalam berarti. Ya. Hargai setiap ini. Makanya diminta ke sini, mintalah kepada Tuhan untuk connect. Aku di situ dikasih tahu, doa minta sama Tuhan, Tuhan caranya bisa connect dengan istri gimana sih? Gitu. Dia suka baca novel, suka Korea gitu kan. Nggak aku banget gitu kan. Istri saya waktu baca novel, saya sering kali deketin istri saya terus ikutan baca. Ini melakukan ini gitu kan. Si Anu, kamu apa sayang gitu kan. Terus habis itu novelnya bilang begitu, tapi saya baca itu kelakuan ngeselin saya gitu. Dan istri saya bacanya jadi nggak dapat insight kan, jadi dia kesel, dia pergi. Ataupun dia drama Korea atau apa, oke lah. Tapi istri saya juga di-encourage gitu loh. Suami sukanya berpikir udah jauh nih, mikirin ministry, mikirin politik, geopolitik apa gitu. Istri saya, kamu rasis sayang gue. Padahal dikituin, padahal saya cuma berbagi apa gitu kan tentang apa yang saya pikirin gitu kan. Dan saya di situ dapat, ngapain aku ngerasiskan suami atau istri saya gitu kan. Toh yang kita aja nggak mau mengaruh ke geopolitik. Jadi kita belajar mendukung apa yang suami atau istri senengin. Jadi kita menjadi sahabat dengan support aja, misalnya dia lagi cerita, sayang aku kesel gini, iya itu, bagus itu. Ini kita jadi penolong sama dia, kita support. Siapa lagi teman dia? Gak ada, ya kan? Sahabat, itu untuk connect. Kita ulang tahun yang ke-6 tahun pernikahan. Ya. Boleh tepuk tangan tuh satu orang, ditolongin dong. Saya belajar dari Bro Toman. Waktu itu istri saya, tuh loh sayang kamu ini romantis kayak Bro Toman tuh, spesialkan ke istri, gas bilang gitu dalam hati. Saya belajar gitu, jadi saya tanya ke grup, saya tulis di grup brothers,
Gimana saya mau nikah? Apa yang harus saya lakukan? Saya mau anniversary, apa yang harus saya lakukan? Minta advice gitu. Dikasih, oh bunganya beli di sini, oh restorannya di sini, gitu kan? Oh bikin dinner, ya udah kita lakuin, kita benar-benar belajar, kita makan bareng, kita ngobrol, bukan ngobrolin ministry, bukan ngobrol, tapi ngobrolin tentang hal-hal yang pribadi kita untuk kita bisa sama-sama kenal satu dengan yang lain. Gak ada capeknya kita mengenali pasangan kita. 6 tahun sudah kita menikah. Berikutnya setelah kejadian itu saya bawa apa yang saya belajar ke dalam teens. Saya ajarkan 4 cara bersahabat dengan orang tua. Nangis semuanya. Nangis. Mereka bilang, terima orang tuamu apa adanya. Jangan sia-siakan waktu bersama dengan mereka. Buat mereka merasa nyaman. Om, harusnya yang buat nyaman kan orang tua, bukan kita. Come on. Kalau yang namanya mau nyaman tuh sama-sama. Ya kan? Jangan nunggu. Ya. Berdoa sama-sama sama mereka, sama Tuhan. Minta biar connect sama Tuhan. Langsung ada praktek. Misalnya langsung kasih foto ujung. Family day, habis khotbah ini, besoknya langsung, Om aku gak fun time ya, aku mau family day sama orang tua. Luar biasa. Tepuk tangan buat bro, ada ya? Bro Robert ya kan, thank you bro Robert. Mungkin ada di online bersama dengan anaknya Jesslyn ya. Ini adalah contoh salah satu kita mau connect spirit satu dengan yang lain. Gak boleh banyak dari yang sama. Baca. 1, 2, 3. Oke, sama semua. Sama. Berarti tempatnya jalan. Oke, ya. Makan mie. 1, 2, 3. Sama. Oke. Lagi ya. Helikopter itu. Oke. Berenang. 1, 2, 3. Siapa yang bebas? Berarti yang itu saya. Berarti siapa yang bebas? Gak boleh banyak dari yang sama. Amin. Nah, sekali lagi kita tanya kepada diri kita. Sudahkah kita connect secara rohani, baik dengan Tuhan maupun dengan grup kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Kita ini imam loh. Jadi firman hari ini khusus untuk kita semua. Mari kita sama-sama kita berikan persembahan yang kudus untuk Tuhan. Tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Mari kita mau ambil langkah serius untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sumbernya dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama tekun untuk menggali kebenaran firman Tuhan, membagikannya satu dengan yang lain, dan tetap terus berteguh. Apa arti foto di sebelahnya? Oh iya, kalau kita ngelihatnya agak merem dikit, kita bisa melihat ngerem sedikit, maka kita akan bisa melihat ada Yesus di dalamnya. Jadi saat kita berfellowship, saat kita berkumpul satu dengan yang lain, keluarga kita fun time, kita family day, kita devo bersama, ya kan? Ada Yesus di dalamnya. Saat kita mulai sama-sama, kita mengerti bagian kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, dalam kerajaan Tuhan, dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Buat hari ini kami boleh semakin diperlengkapi, kami mengerti Tuhan bahwa kami mau Tuhan untuk memberikan persembahan yang kudus kepada Engkau Tuhan. Kami juga ingin Tuhan menggali kebenaran firman Engkau lebih dalam dan membawa itu kerohanian, spiritual connection Tuhan Yesus di keluarga kami. Tuhan, biarlah apa yang saat ini kami belajar kami boleh
praktekkan dan boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Puji Tuhan, terima kasih. Saya persilakan untuk Asar boleh bagikan roti dan anggur. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sambil dibagikan, mari kita merenungkan satu dengan yang lain. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
mengubahkan cara pandang kita. Melihat bahwa persembahan yang diberikan kepada Tuhan harusnya adalah persembahan yang kudus. Persembahan yang terbaik dari hidup kita. Mari kita coba tanya kepada diri kita. Sudahkah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan? Waktu kita, pikiran kita, atau tenaga kita, sudahkah itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Kemudian kita mau ambil serius source-nya, sumber kebenarannya dari firman Tuhan. Kita mau ambil bagian serius untuk terkoneksi secara rohani. Saya persilakan untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi sebelum kita mulai komuni. Silakan. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, mari kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Pengorbananmu memberikan kami arti hidup ya Tuhan. Pengorbananmu menjembatani kami Tuhan. Bisa melihat Tuhan bahwasanya kasih Tuhan mau berkorban untuk kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan mau serius mengambil bagian untuk menjaga kekudusan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah bahwa kami Tuhan menjadi saksi Tuhan keluar tempat ini Tuhan ke seluruh bangsa Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam persembahan syukur dan persepuluhan. Saya akan bacakan nas pembimbing persembahan kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita memberikan persembahan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu bagi kami. Terima kasih buat kesehatan ini ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, di mana Engkau sudah memberikan kami waktu dan kesempatan kami beribadah bersama-sama ya Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, agar berkenan padamu, agar menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami balaskan dalam satu nama Yesus Kristus. Amin. Sambil persembahan dijalankan, akan diiringi dengan pujian yang berkata, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi
tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dan nyanyikan lagu nih. Kita katakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Oh, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Amin. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Jemaat Tuhan, Matius 6 ayat 26 berkata, burung-burung di udara tidak menuai tapi Tuhan pelihara. Kita adalah umat pilihan Allah yang lebih daripada burung-burung itu. Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Mari kita katakan, saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, kasih-Mu Tuhan, oh, janji-Mu pasti terjadi. Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu
Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat berdoa Tuhan bekerja. Saat menangis, saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Jemaat berdiri kembali. Tuhan berkati persembahan syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Cek. Firman Tuhan yang begitu luar biasa ya. Tepuk tangan untuk firman Tuhan buat kita hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Resdian beserta dengan Ibu Kiki. Tuhan berkati dalam setiap rumah tangga, pekerjaan dan juga pelayanannya ya. Tak lupa juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Song Ministry yang sudah membawakan lagu buat kita semua. Dan juga buat para tim Asher yang sudah melayani juga, dan juga tak lupa juga ya buat para guru sekolah minggu ya, udah menjaga anak kita selama ibadah berlangsung. Bersyukur ya, selama 1 bulan ini kita boleh belajar tentang buku Maleakhi ya. Bagaimana kita terus diingatkan bahwa Tuhan itu besar. Dan hari ini kita diingatkan bahwa kita ini para imam. Kalau imam dulu identik dengan para laki-laki ya. Sekarang itu tidak berlaku, karena sekarang kita tetap iman untuk para laki dan para sister itu imin. Bersyukur ya, ada beberapa poin yang saya belajar. Yang pertama itu persembahan yang kudus. Bagaimana saya pribadi ya, selalu hitung-hitungan, Mas, dari saya single sudah beberapa kali ditegur ya untuk masalah tentang perpuluhan dan persembahan. Dan saya sangat hitung-hitungan, 100.000 buat saya itu sangat berarti ya. Tapi ketika semakin sini saya makin belajar ya, terutama kepada istri saya bagaimana dia punya hati yang begitu luar biasa, tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Dan walaupun sampai saat ini berkat kami itu beda sama orang lain, tapi kami selalu bersyukur. Dan yang kedua itu sumber kebenarannya. Di dalamnya kita, dari mana kita harus dapat sumber kebenaran? Yaitu membaca firman Tuhan, bukan membaca komik atau drama Korea. Ya, bagikan saat teduh, bukan berita bohong. Ya, terus juga yang terakhir itu koneksi secara rohani ya. Saya dan istri kalau koneksi itu pas tanggal muda. Ya. Itu sangat koneksi, itu tanpa dikasih tahu pun koneksi secara otomatis itu. Ya buat para yang mau merit, belajar itu. Thank you. Selanjutnya untuk pengumuman, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan bersama-sama ya. Yang pertama itu ada PDG single di grup masing-masing ya. Hari Rabu tanggal 15 Mei jam 19.30. Untuk tempat bisa bertanya kepada ketua grup masing-masing. Dan yang kedua itu ada PDA Merit. Hari Rabu tanggal 15 Mei jam 19.30, tempat akan diinfokan kemudian. Dan terakhir kami kembali mengundang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, brother dan sister untuk hadir pada hari Minggu, hadir ibadah ya, hadir ibadah pada hari Minggu tanggal 19 Mei jam 10 pagi di tempat gedung Bosland, tempat kita berdiri saat ini. Sudirman Overspark, Komplek Kantor Pajak Stal Kuda ya. Dan juga untuk Bapak Ibu, brother sister yang mempunyai anak KKK bisa dibawa untuk beribadah sekolah minggu, dan juga para teens bisa beribadah. Sekian untuk doa penutup, saya persilakan untuk Bro Resdian membawakan kita dalam doa penutup.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, dalam kerajaan surga kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan besar di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami mengucap syukur nama-Mu yang besar Tuhan. Dan kami Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan memberkati kami Tuhan. Memperbesar kapasitas kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh mengembang ke kanan dan ke kiri Tuhan Yesus. Keturunan kami akan berlimpah-limpah. Dan Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk setiap hati kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan. Biarlah sukacita yang dari surga turun atas kami. Turun atas keluarga kami. Sehingga kami Tuhan boleh membagikan sukacita ini dalam bersama dengan keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kemuliaan buat nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Brosis masih ada sukacita, haleluya. Amin ya. Firman Tuhan dari murka Allah kepada imam. Memang saya dapat juga tadi salah satunya adalah untuk menjadi imam kita harus bersyukur. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Jangan seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu tidak ada gunanya ya. Saya sendiri pernah bersungut-sungut. Saya teringat waktu saya SMA, waktu itu saya kebetulan di SMA Negeri 2, SMA yang bukan unggulan, cuma unggulan 2. Bukan unggulan pertama ya. Lalu ketika itu ada jam piket kelas, saya dengan teman saya berdua aja, saya bilang ke teman saya gini, saya mengeluh di situ. Bro, aku nyesal loh, nggak dengar kata-kata bapak kemarin. Kalau aku dengar dia, mungkin aku sudah nggak sekolah di sini bro. Kata temanku, oh memangnya bapak kamu maunya kamu sekolah di negeri, sekolah apa? Aku bilang, ya saya nggak tahu bro, orang saya nggak dengar, saya dengerin dia. Oke, brother sister, jalan-jalan ke lapangan Merdeka, jangan lupa beli jagung 5 rasa. Walaupun dirimu masih selalu sendiri di antara mereka, tapi nama Tuhan tetap akan menjadi besar di antara bangsa-bangsa. Amin. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu berkata, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Kita katakan dari awal, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Jemaat Tuhan, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Mari kita katakan glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, oh, yeah. Haleluya. Oh, yeah. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, 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 yeah. Haleluya. Yeah. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya. Selamat berfellowship. Selamat hari Minggu.